Nah, karena UPJ ini paham gitu, oh saya nggak mau nih kayaknya sarjana saya itu diremehkan atau misalkan ya ternyata perusahaannya kan punya ekspektasi juga lah sama sarjana komputer gitu kan. Nah, ternyata kita di UPJ itu kita belajar bahasa pemrograman. Walaupun emang nggak sedalam anak-anak informatika, tapi aku grateful banget aku punya dasarnya gitu. Ya mereka pasti nggak mau lah mahasiswa yang kaku atau lulusan yang kaku gitu kan. Maksudnya kayak oh cuma fokusnya kuliah doang nih, nggak iya kupu-kupu. Mereka kok nggak aktif organisasi gitu kan, nggak punya pengalaman magang segala macam. Nah itu tuh pasti pengalaman experience itu kan yang pasti dicari sama perusahaan kan gitu, nggak cuma IPK aja gitu kan. Nah jadi aku juga bisa terjun langsung untuk praktekin materi-materi yang ada gitu. Jadi nggak kaku kalian sama perkuliahan gitu. Jadi nggak Kuliah mulu ya. Bener. Nah, boleh nggak di-spill berapa sih poinnya? Kemarin Yo, what's up sobat UPJ? Welcome back to POV Podcast on Video only on UPJ Bintaro. Oke, back again with me, Showboy Muhammad Andika Febriansyah dari Ilkom 2019 yang akan menjadi host pada episode ke-13 ya Mbak? 13 kali ini. Oke, jadi yang lalu itu kita udah ngebahas tentang sesuatu yang daging banget nih, yaitu adalah bisnis. Yang tadinya passion itu ngemil, jadi cuan cuy, ya kan? Keren banget ya kan? Nah, jadi pada saat ini kita ngebahas sesuatu yang UPJ banget ya kan, yaitu adalah JSDP, Jaya Soft Skill Development Program. Tepuk dong, mana tepuk tangannya? Oke, jadi kebetulan aku nggak sendiri nih. Di sini ada teman aku, boleh kenalin? Halo semuanya, aku Saras, aku mahasiswa informasi, aku angkatan 2019. Oke, Kak Saras. Iya. Kebetulan jadi apa? Peraih. Iya. JSDP tertinggi di kemarin. Itu tahun berapa sih di kemarin? Tanggal 24 Februari. Oh, berarti baru banget ya? Benar. Tapi kamu tuh 19 ya? Iya, angkatan 2019. 19 sih, berarti 3,5 tahun men. Iya, betul. Gokil, emang kalah gue emang. Oke. Nah, kan kamu kan sebagai peraih JSDP tertinggi nih. Dan juga alumni, ya alumni UPJ. Menurut kamu, apa sih yang jadi pembeda UPJ dari kampus lain? Like what's so special about UPJ? Kalau dari pribadi sendiri ya, kalau misalkan nih, kalau aku lihat sih, aku kan dari sistem informasi nih. Aku tuh dengar juga dari teman-teman dari sistem informasi juga dari kampus lain. Aku tuh ngerasa aku tuh grateful banget aku tuh di UPJ. Karena kenapa? UPJ itu dia mereka tuh paham perusahaan itu tuh mau lulusan sarjana tuh kayak apa gitu. Mereka tuh mau karyawan mereka tuh seperti apa. Nah, di sini aku ambil case kayak kampus lain. Kalau aku kan title sarjananya kan sarjana komputer. Eskom. Ya, Eskom. Nah, kalau udah masuk perusahaan tuh punya ekspektasi lebih gitu untuk anak-anak sarjana komputer. Aku dari sistem informasi, tapi kayak, oh berarti kamu bisa ngoding dong, kamu belajar bahasa pemrograman apa kemarin, kayak gitu. Nah, dan tahu aku dari kampus lain itu sistem informasi itu mereka nggak belajar ngoding. Jadi mereka emang pure cuma analisis aja. Kayak misalkan belajar UML, kayak business analysis, system analysis, kayak gitu-gitu. Nah, karena UPJ ini paham gitu, oh saya nggak mau nih kayaknya sarjana saya itu diremehkan atau misalkan ya ternyata perusahaannya kan punya ekspektasi juga lah sama sarjana komputer gitu kan. Nah, ternyata kita di UPJ itu kita belajar bahasa pemrograman. Walaupun emang nggak sedalam anak-anak informatika, tapi aku grateful banget aku punya dasarnya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya sama perusahaan, oh iya aku pernah belajar bahasa pemrograman kayak PHP, HTML gitu-gitu sih. Sama selain dari kurikulumnya juga, aku juga karena tadi sih UPJ itu kan mereka paham perusahaan tuh maunya anak-anak kayak apa gitu kan. Nah, ada program JSDP. JSDP itu kan kayak program untuk ngasah keterampilan mahasiswa-mahasiswa juga. Jadi maksudnya ya mereka pasti nggak mau lah mahasiswa yang kaku atau lulusan yang kaku gitu kan. Maksudnya kayak oh cuma fokusnya kuliah doang nih, nggak iya kupu-kupu. Mereka kok nggak aktif organisasi gitu kan, nggak punya pengalaman magang segala macam. Nah itu tuh pasti
pengalaman experience itu kan yang pasti dicari sama perusahaan kan gitu, nggak cuma IPK aja gitu kan. Nah, aku juga di sini sih ngerasa grateful itu sih di UPJ. Oke. Tapi kamu kupu-kupu? Enggak? Oh, enggak dong. Enggak. Ya kan peraih petinggi ya, di SDP ya kan. Nah, Iya. tapi karena kan kamu peraih di SDP petinggi. Menurut kamu apa sih di SDP itu? JSDP itu kan ini kan panjangannya Jaya Soft Skill Development Development Program. Program. Oke. Kalau buat aku sendiri itu tuh program di mana dikhususkan untuk mahasiswa UPJ untuk ngasah keterampilan kalian. Jadi kalian tuh nggak cuma belajar teori doang nih kayak di perkuliahan tuh kalian belajar materi-materinya, tapi kalian juga bisa terjun langsung untuk praktekin materi-materi yang ada gitu. Oke. Jadi nggak kaku kalian sama Nggak perkuliahan aku. gitu. Jadi nggak kuliah mulu. Kuliah loh ya. Kelas mulu. Bosen, Bener, cuy. bener. Nah, boleh nggak di-spill? Berapa sih poinnya? Kemarin aku 2740. 2740. Iya. Waduh. Berapa? Belum ya? Oke. Kalau 2740 berarti banyak banget dong. Kan minimal mesti 1000 ya? Iya, minimal 1000. Oh, oke. 1000 ya kan. Itu untuk memenuhi apa? Kelulusan. Kelulusan. Iya. Benar. Ada lagi nggak kayak teman kamu gitu yang sama tingginya gitu kan? Misalkan kayak ambis banget. Yuk, poin gue segini nih. Bareng dong sama gue kayak gitu. Kalau satu prodi sih Banyak. banyak, nggak jauh beda lah sama Oke. aku gitu. Emang shift kayaknya keren-keren banget tuh. Iya gitu lah ya. Oke. Terus kan kamu kan poinnya tiba 2740. Kegiatannya apa sih? Kegiatannya? Magang. Magang. Ada lagi nggak? Kalau selain magang sih aku organisasi, kayak misalkan aku kan ikut student ambassador. Oh, itu. Student SA ambassador. ya? Iya, SA. Oke. Terus Hima juga aku sempat jadi koor salah satu divisi gitu. Terus ikut ASDOS. Terus kan kalau di prodi aku tuh ada Bebras UPJ tuh, aku dulu jadi pendamping dosen gitu sih. Bebras. Iya, Bebras UPJ. Kayak program sosialisasi dari kampus ke sekolah-sekolah buat ningkatin skill HOTS gitu. Tapi terkait shift gitu, terkait sistem informasi atau lebih luas lagi? Iya, tapi lebih luas lagi sih. Cuma prakteknya dengan teknologi. I see. Berarti emang magang terus juga organisasi ya? Organisasi. Yang poinnya juga cukup tinggi gitu Iya. ya? Bener ya? Iya benar. Oke. Terus kan selama kamu merintis lah, apa namanya, poin-poin itu, ada nggak sih kesulitan? Kayak, aduh ini susah banget sih dapetinnya gitu. Sebenarnya sih awal-awal ya pasti aku kayak pesimis sih sebenarnya, kayak wah 1000 kayak aduh tinggi banget gitu kan. Kayak aku pertama-tama kayak misalkan ikut seminar katanya bisa dapat poin, ternyata cuma 2 poin doang, maksudnya kayak kecil banget gitu kan. Kayak udah pesimis, kayak aduh aku tuh sebenarnya waktu pas sebelum masuk kuliah tuh kayak nggak mau ribet gitu loh, maksudnya kayak aduh nggak mau yang capek-capek gitu. Tapi ternyata pas, karena aku sih satu prinsip yang aku pegang, yang jadi pegangan juga buat aku tuh orangnya nggak mau ngelakuin hal yang aku nggak mau, gitu mungkin nggak suka gitu loh. Jadi aku cuma mau lakuin apa yang aku suka gitu. Jadi passion gitu, aku gali passion aku, misalkan aku pengen apa sih di kampus itu, ada kegiatan apa yang bisa aku coba gitu kan. Nah dari sana, karena aku ada passion, jadi aku ngerasa ya udah apa yang mau suka lakuin, aku bakalan nggak ngerasa itu beban gitu sih. Jadi aku lebih enjoy ngelakuinnya, dan lama-lama nggak kerasa ternyata poin aku udah kekumpul segitu banyaknya gitu. Gitu sih, jadi semua kegiatan yang aku lakuin tuh semua hal yang aku suka lakukan gitu. Berarti cara ngatasin untuk apa ya, kesulitan itu di-enjoyin aja nggak sih? Yes. Oke. Kalau aku sendiri memang cari passionnya aja dulu sih, mau lakuin apanya doang, apa dulu, nanti ngejalaninnya lebih enjoy. Gitu. Tapi kalau di shift sendiri kayak ada wadah tersendiri nggak sih untuk mahasiswanya kayak buat ngumpulin JSDP ini gitu? Ada sih, ada. Apa tuh? Kayak misalkan kalau di shift itu kan kita ada kayak Aurora gitu, ada program Aurora gitu, nggak tahu, ada bahasa pemrograman yang dibuat sama anak shift. Nah itu tuh biasa turun temurun gitu. Jadi misalkan yang ngurus kemarin angkatan 2017, nanti turun ke anak 18. Nah itu tuh biasa dapat. Terus juga dapat poin dari magang kerjasama, jadi dosen aku punya kerabat, kita ngerjain project gitu-gitu, itu sih. Itu ngebantu sih. Berarti ada ya untuk shift di apa namanya, untuk wadahnya gitu. Ada. Nah kan kamu kan sebagai mahasiswa shift pastinya ada
waktu tertentu gitu untuk ngebagi antara kuliah sama merintis poin-poin itu ya. Cara kamu gimana? Di case aku, kan aku pas zaman COVID ya, semester 2 itu kan udah COVID. Nah, kalau kuliahnya kan online ya. Jadi, aku WFO pun aku masih bisa manage waktunya lebih gampang lah, karena kan kuliahnya online, aku bisa bagi waktu. Jadi kalau misalkan aku WFO, ya udah aku kuliah dulu, nanti kalau udah kelar baru aku kelarin kerjaan aku gitu. Cuma baru-baru ini kan case-nya udah offline tuh kuliah. Iya benar. Nah itu sih aku set priority kalau ya udah aku kuliah aja dulu, nanti kalau udah pulang kuliah baru aku kerjain kerjaan aku. Walaupun sometimes juga aku izin juga perkuliahan karena kayak ini kayaknya chance-nya lumayan nih untuk ambil gitu kan. Jadi ya udah aku kayak SA gitu-gitu atau magang di kantor gitu-gitu. Ya udah aku SA dulu, aku izin gitu sih, kadang sih izin gitu. Kamu magangnya di mana? Kemarin di CIMB, Niaga. Iya. Oh sini, Bintaro. Iya, Bintaro. Oke. Deket ya. Oke. Terus menurut kamu nih sebagai mahasiswa peraih JSP tertinggi, JSP itu sebenarnya beneficial nggak sih untuk mahasiswanya? Untuk mahasiswa PJ maksudnya? Kalau buat aku sih nguntungin banget adanya JSP ini, karena kan tadi programnya memang mahasiswa tuh untuk ngasah keterampilan segala macam. Nah buat aku sendiri ini suatu wadah yang bagus untuk kita, jadi kita juga lebih siap, lebih prepare untuk ke dunia kerja nanti gitu. Kayak misalkan ya kita ada experience gitu ya, kita set jadi lebih confidence aja sih di dunia kerja, set goals juga gitu. Kalau aku kan udah sedikit kita nih kan, aku kayak dari semester 1 udah aktif sih lumayan lah, join ini jelas gitu, bikin konten gitu. Nah, emang dari awal masuk emang kan JSP itu 1000 untuk kelulusan gitu. Udah itu yang buat aku juga untuk keep pushing it aja sih. 1000 saya kan, oh iya kayak gue harus ngumpulin JSP nih biar lulus gampang kayak gitu. Oke, jadi menurut kamu beneficial ya? Banget. Oke. Terus kalau dari kamu sendiri nih, keuntungannya apa sih dari ngumpulin poin yang segitu banyak? Dari poinnya? Iya, keuntungan untuk kamu. Kayak, oh ya gue kayak merasa sesuatu yang beda juga kayak gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri sih, ini jadi kayak suatu hal yang keunikan aja sih gitu kan. Aku bisa taruh di CV gitu, highest JSP points in the faculty gitu kan. Nah kemarin aku sempat iseng gitu kan, kayak cuma aku masukin CV ke salah satu perusahaan Big Four. Itu mereka kayak langsung kayak ini mau lanjutin nggak kayak gitu, karena mungkin menarik ya itu poinnya itu tuh kayak ini apa sih yang bikin menarik ini, kenapa sih kamu bisa dapat poin sebesar ini gitu kan. Kenapa dari UPJ itu sendiri itu program apa sih kayak gitu sih. Aku ngerasa setelah aku taruh kalimat itu tuh di CV itu kayak aku ngerasa banyak yang kayak penasaran gitu, pengen tahu cerita soal aku itu gimana gitu. 2.700 sih. Oke. Kalau aku pribadi udah 1.000 sih ya Bang. Jadi ya karena semester akhir, tinggal skripsi, gitu. Oke, jadi boleh contoh nih Kak Saras ya kan, udah poinnya tuh 2.740. Iya. 40 ya kan. Jadi kalau kalian udah ngumpulin, saya udah minimal 1.000, udah tinggal skripsi aja kayak gitu. Nah, yang terakhir nih Kak Saras, ada nggak sih tips dan trik untuk maba nih, maba setiap prodi lah pokoknya, untuk mengumpulkan JSP tersebut? Kan pasti kan ada tuh kayak dramanya, plus minusnya gitu kan. Apa sih? Boleh nggak di-spill? Kalau buat aku sendiri, kalau selama kalian enjoy ngelakuinnya, itu pasti nggak akan jadi beban buat kalian. Jadi kalau misalkan memang kalian ngerasa, aduh kayak susah banget ngumpulin poin 1.000 segala macam, nah itu mending kalian cari aja kegiatan yang kalian sukai aja. Biar ya itu jadi hal yang kalian maksudnya kayak kalian lebih enjoy aja sih ngelakuinnya kayak gitu sih buat aku pribadi. Cari passion kalian, misalkan ada kegiatan di luar atau di dalam kampus. Kayak misalkan aku sendiri kan contoh ambil SA sendiri karena aku tahu kekurangan aku di public speaking dan aku pengen coba asah public speaking aku sendiri. Dan ternyata aku suka pas ngelakuinnya, kayak wah ini berguna banget buat aku ke depannya untuk karir segala macam kayak gitu sih. Sama Hima juga di divisi apapun, misalkan kalian memang sukain, kalian udah ikut join aja. Karena lama-kelamaan juga itu poin JSP bakal kekumpul sendiri dan kalian nggak akan kayak
aku sendiri juga ngerasain kayak lama-lama kok udah makin banyak aja gitu, nggak ngerasa sama sekali sih karena aku ngelakuinnya dengan enjoy. Gitu. Go find your passion ya. Yes. Asik ya kan. Nah, oke. Mungkin sebenarnya Kak Saras, terima kasih Thank you. udah datang ke POV ya kan. Jadi terima kasih untuk teman-teman UPJ yang udah nonton POV di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Boleh banget nih kalian minta share kepada Kak Sarah, kepada aku juga boleh ya kan. Boleh komen banget di sini. And I'll see you guys on the next episode. Dadah!